Halo, aku Taufan absen 16. Halo, aku Gita dari kelas 11 D absen 10. Halo, aku Ivan dari kelas 11D nomor absen 12. Halo, aku Jason dari kelas 11G nomor 22. Halo, aku Alvio dari 11G absen 30. Karya ini benda makala yang dibuat oleh Gabriel Aries pada tahun 2022. Ukuran dari karya ini adalah 44 x 44 x 15 cm yang terbuat dari marble polyresin gold glaze. Walaupun material yang digunakan menunjukkan sifat yang bertentangan, namun Gabriel Aries berhasil menyatukannya dan membentuk sebuah karya seni yang sangat indah dan unik. Karya 3D ini memiliki bentuk keseimbangan simetris yang ditunjukkan dari sisi kanan dan kiri karya yang sama. Selain itu, karya ini terlihat rapi, tertata, dan modern sehingga dapat menarik perhatian para penikmat seni. Penggunaan energi listrik yang bisa membuat karya tersebut menjadi bergerak bisa menjadi sebuah inovasi baru para seniman-seniman lainnya. Karya ini bertekstur halus serupa batu yang dihaluskan. Bisa dilihat bahwa karya tersebut berputar dengan keseimbangan yang stabil. Ini menginterpretasikan keseimbangan dunia walaupun dunia terus berputar. Karya tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang bertentangan dapat berdiri seimbang. Tak semuanya harus setara, karena sesuatu yang bertentangan pun dapat menjadi karya yang dapat dinikmati banyak orang. Oke guys, ini adalah salah satu karya ini bernama Pana yang dibuat pada tahun 2022 oleh Gabriel Aries. Karya ini sendiri berukuran 35 x 35 x 18 cm. karya ini terbentuk dari batu pasir yang merupakan benda asli dari alam. Poliresin setengah lingkaran berwarna gelap disangga oleh poliresin jernih namun bertekstur kasar, beserta batu pasir yang dihubungkan dengan dua batangan tembaga berwarna emas. Bentuk karya ini membuat penonton hampir mengira kalau bagian setengah lingkaran poliresin akan terjatuh, namun sebenarnya itu ditahan kuat oleh ketiga bahan lainnya. Makna yang dapat kami ambil adalah karya ini menceritakan tentang manusia. Kesatuan objek yang berbeda menunjukkan keragaman manusia beserta keahliannya, di mana setiap objek berbeda memiliki teknik pembuatan yang berbeda dan bahan yang berbeda. Karya ini menunjukkan kalau manusia itu berbeda-beda, meskipun dari dalam yang dilihat dari perbedaan bahan, dari luar yang dilihat dari perbedaan bentuk hasil objek, dan juga dari proses yang dialami yang dilihat dari teknik pengolahannya. Meskipun berbeda-beda, mereka masih bisa menyatu dan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, dan membentuk kesatuan yang utuh dan enak dipandang. Seperti layaknya manusia yang jika hidup berdampingan, saling melengkapi meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, pastilah nikmat dipandang dan pasti akan menciptakan keharmonisan seperti pada karya Pana ini. Jadi, nilai yang dapat diambil, setiap manusia itu diciptakan berbeda, berproses berbeda, dan berhasil dengan cara yang berbeda, namun tetap harus bersatu untuk mencapai keharmonisan. Itu adalah karya yang terakhir. Karya ini dibuat oleh Gabriel Aries yang berjudul Substansi. Karya ini berukuran 22 x 43 x 22 cm. Patung ini mempunyai tiga bentuk yang berbeda, berdiri sejajar. Bentuk pertama dari karya ini berupa batu yang mengarah ke samping, seperti sedang menaungi sesuatu di bawahnya, dan juga ada alas seperti mangkok yang tertutup di bawahnya. Adapun bentuk kedua yang di tengah yaitu karya yang berbentuk ke atas dengan rongga berbentuk bola di atasnya, dan juga alas dengan mangkok tertutup. Kemudian bentuk terakhir, yaitu bentuk ketiga, memiliki bentuk sebuah bola tanpa tambahan apapun, bahkan tanpa alas seperti kedua karya lainnya.
Unsur warna yang ada pada ketiga patung tersebut yaitu coklat pasir, juga coklat batu yang layaknya berada di padang pasir, serta coklat kemerahan. Apabila dilihat lebih jelas, karya tersebut dibuat dengan menggunakan teknik pahat dengan memahat suatu bongkahan berbentuk batu yang dibentuk sedemikian rupa. Ada pula dengan alas, dan karya ketiga yang berbentuk bola terlihat menggunakan teknik mencetak agar berbentuk seperti mangkok tertutup serta bola yang dicetak. Ada pula makna serta tujuan seorang Gabriel Arya Setiadi menciptakan karya tersebut, yaitu ingin mencoba mengekspresikan dimensi pengalaman hidup melalui makna-makna tentang realitas serta kenyataan dunia yang beliau hadapi. Gabriel Arya Setiadi ini memberikan stimulus refleksi spiritualitas yang agar dapat dirasakan oleh para penikmat karya serta patung tiga dimensi yang berbeda-beda. Karya yang ditampilkan dengan objek visual keseharian dengan aplikasi material batu. Melalui karya tersebut, diharapkan dapat tercipta interaksi batin antara manusia serta objek karya yang telah dibuat oleh Gabriel Arya Setiadi. Oke guys, jadi karya pertama ini adalah karya tiga dimensi dari Alexander Sebastianus. Karya ini berjudul Terlepas dari Biru Tubuhku. Karya ini memiliki ukuran 200 x 300 cm. Bentuk dari karya ini menyerupai dua kayu yang saling bertumpuk dengan warna yang saling kontras satu sama lain. Dengan kayu yang di bawah berwarna biru tua, sedangkan kayu yang di atas berwarna coklat terang. Di bagian alas atau bawah kayu tersebut juga terdapat daun tanaman indigo yang saling bertebaran. Dan katanya karya tersebut juga diberikan air suci atau holy water yang membuat karya ini dibilang mahal harganya. Menurut kami, makna dari karya tersebut adalah dua kayu yang saling bertumpuk menggambarkan dua sifat manusia yang berbeda. Yang indigo menggambarkan sifat yang kita tunjukkan kepada orang lain di hidup kita. Sedangkan yang coklat muda menggambarkan sifat asli kita yang kita pendam dan tidak ingin orang lain tahu. Kemudian daun indigo yang berada di tanah menggambarkan sifat semu kita yang semakin memudar seiring kita membuka diri kepada orang yang kita percaya, yang pada akhirnya sifat asli yang kita pendam akan bersinar dan terungkap. Sehingga makna dari keseluruhan karya ini adalah bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa kita pendam selamanya. Dan pada akhirnya semua tersebut akan perlahan terungkap. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuan dari sang seniman Alexander Sebastianus membuat karya ini adalah untuk mengeksplorasi dekontekstualisasi budaya material mengenai bagaimana mereka dirasakan, dipahami, dan dipraktekkan, serta menciptakan sebuah karya seni yang akan memberikan kekhususan serta kebaruan pengalaman penginderaan yang berpeluang untuk menyentuh dimensi estetika manusia yang terdalam. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan patung ini adalah koper, poliresin, dan sandstone. Sandstone yang digunakan pada patung ini terletak pada bagian bawah yang memiliki bentuk asimetris dan pada bagian tengah yang berbentuk balok. Poliresin pada patung ini terletak pada bagian atas berbentuk lingkaran. Setengah lingkaran merupakan poliresin yang berwarna bening dengan tekstur matte, dan setengahnya lagi merupakan poliresin yang dicat dengan warna biru kehitaman yang sangat pekat dengan tekstur glossy. Koper yang digunakan pada patung ini terletak pada bagian yang berbentuk tabung, berukuran kecil, dan berwarna kuning keemasan pada poliresin berwarna biru gelap. Pada patung ini, pembuat ingin memperlihatkan kesadaran tentang nilai kepasrahan dan daya akomodatif dari manusia dalam mengolah material untuk mencapai keindahan dan keutamaan. Sikap yang ingin ditunjukkan pada patung ini adalah sikap termutakhirnya dari memanusiakan yang bersumber dari keindahan.
Elemen batu dalam karya ini yaitu sandstone, menunjukkan kesan angkuh dan statis. Kesan angkuh dan statis tersebut dapat berubah menjadi plastis ketika secara konsisten dan gradual menghadapi dialog dan perbincangan. Keangkuhan yang dimiliki oleh batu tersebut dapat didobrak oleh elemen air, sehingga membuatnya lebih dinamis. Pada patung ini, pembuat mengkombinasikan material industrial seperti resin, batu, dan logam, dengan tujuan untuk menciptakan kesatuan yang natural dan menciptakan sebuah keseimbangan. Pembuat ingin melakukan sebuah pendekatan dan perpaduan dengan tujuan untuk membangun metafor keseimbangan melalui komposisi bentuk, persilangan, dan penabrakan kontras material, perbedaan kualitas permukaan yang kemudian dinegosiasikan dalam sebuah komposisi singular yang utuh dan monumental.